Government has no other ends but the preservation of prosperity. John Locke. Mbak Prima, teman-teman, baik yang berasal dari tim afirmasi maupun yang berasal dari tim oposisi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Komoditas cengkeh memiliki peran yang sangat penting dalam pergerakan ekonomi negara Indonesia. Sebagai contoh, hilirisasi cengkeh menuju produk rokok kretek dapat menghasilkan negara sebesar 55 triliun rupiah melalui cukai rokok per 2010. Cengkeh sudah menjadi salah satu komoditas utama Indonesia, kala itu Nusantara, sejak 200 tahun sebelum Masehi. Bahkan, salah satu alasan dari bangsa-bangsa Eropa untuk menjajah negara Indonesia adalah karena kekayaan rempah-rempahnya. Salah satunya adalah cengkeh, rempah yang sangat berharga kala itu. Masa panen tanaman cengkeh terjadi sekitar 5 tahun sekali. Kenaikan harga pada satu titik akan menyebabkan kenaikan produksi yang akan berakibat kepada kenaikan suplai 5 tahun ke depan saat panen. Oleh karena itu, terjadi penurunan harga. Mengapa? Karena suplai lebih besar dibandingkan dengan demand, jauh lebih besar. Karena terjadi turunnya harga yang cukup drastis, para petani mengurangi produksi mereka, sehingga 5 tahun ke depan, para petani akan menghasilkan supply yang lebih sedikit dibandingkan dengan demand dari pabrik rokok kretek. Oleh karena itu, harga cengkeh menjadi melambung tinggi. Gejala tersebut disebut dengan gejala cobweb. Siklus tersebut akan terus terjadi dalam pasar cengkeh Indonesia. Itu merupakan sebuah konflik, sebuah kegagalan pasar. Jika pemerintah membiarkan hal ini terus berlanjut, maka fluktuasi harga cengkeh menjadi tidak terkendali, merugikan baik pihak produsen yaitu petani cengkeh maupun pihak konsumen yaitu pabrik rokok kretek. Sehingga intervensi pemerintah sangat-sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah melalui pemberian hak monopoli dan monopsoni cengkeh kepada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh atau yang biasa disebut dengan BPPC. Lalu bagaimana cara kerjanya BPPC? BPPC bekerja sama dengan koperasi unit desa atau yang biasa disebut dengan KUD. KUD melaksanakan fungsi pengumpulan, yaitu membeli cengkeh dari para petani, sedangkan BPPC melaksanakan fungsi penyanggaan dan pemasaran, yaitu membeli cengkeh dari KUD dan menjualnya kepada pabrik rokok kretek. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, tahun 1992 adalah tahun di mana harga cengkeh mencapai titik terendahnya, yaitu sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilogram. Di saat yang sama, BPPC dibentuk. Setelah dibentuk BPPC, terlihat bahwa harga cengkeh mengalami peningkatan yang cukup baik, mencapai angka 5.000 hingga 6.000 per kilogram pada tahun 1994. Selain itu, beberapa kebijakan yang dikeluarkan BPPC menunjukkan andil yang besar dalam memperbaiki pasar cengkeh Indonesia. Salah satunya adalah hak sentralisasi impor cengkeh oleh BPPC. Melalui kebijakan ini, para pabrik rokok kretek tidak bisa melakukan impor terhadap komoditas cengkeh. Hal tersebut menyebabkan daya serap persediaan cengkeh nasional menjadi bertambah, sehingga persediaannya suplainya menjadi sedikit dan harga semakin meningkat dari harga pasar yang sangat rendah saat itu. Oleh karena itu, kami mendukung peran BPPC sebagai lembaga yang berhasil dalam melaksanakan tugas penyanggaan dan pemasaran cengkeh negara Indonesia. Kami berharap debat ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu 2 menit mau digunakan atau cukup? Coba Mbak, saya kembalikan waktu kepada Mbak. Oke, baik. Sekarang rebuttal oleh kelompok kontra dari apa yang dipaparkan oleh kelompok pro. Silahkan. Waktu 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih kepada kelompok satu yang telah memaparkan penjelasan mengenai pro akan kasus kita ini. Nah, di sini kami ingin menggarisbawahi dan menyanggah mengenai pemaparan dan apa yang kelompok satu tuliskan di makalah. Yang pertama, di dalam pendirian BPPC sendiri, ini terindikasi adanya politik oligarki yang
memiliki penguasa saat itu, di mana seperti yang terdapat di penjelasan oleh kelompok, pada awalnya itu BPPC ini dibentuk dengan adanya saran dari Tommy Hartono, yang dimana Bapak Tommy ini merupakan anak bungsu dari Presiden Republik Indonesia pada masa Orde Baru saat itu. Nah, ini tujuan monopoli oleh penguasa oligarki pada saat itu, di mana awalnya dibentuk sebuah konsorsium, yaitu Konsorsium Cengkeh Nasional, yang di dalamnya terdiri 5 pengusaha. Yang di dalam 5 pengusaha itu terdapat PT Bina Reksa Perdana yang diketuai sendiri oleh Bapak Tommy Soeharto. Berikutnya kami menggarisbawahi mengenai harga yang ditawarkan oleh BPPC kepada petani. Berdasarkan Inpres, tercatat bahwasannya pemerintah itu menawarkan harga 7.900 hingga 6.000 rupiah tergantung pada kualitas komposisi cengkeh. Sementara pada saat itu harga pasar bebas mencatatkan harga cengkeh itu 15.000 sampai 20.000 per kilogram. Nah, hal inilah yang membuat petani-petani itu berpikir bahwasannya mereka lebih untung menjual ke pemasok yang lain dibandingkan BPPC. Nah, di lain sisi, BPPC sendiri membeli cengkeh dari KUD, di mana KUD tadi seperti yang sudah dijelaskan merupakan tempat pengumpulan cengkeh oleh petani dengan harga yang lebih tinggi, yaitu berkisar di angka 30.000 per kilogram. Nah, di sini menunjukkan adanya gap yang sangat jauh dari antara harga beli yang dilakukan oleh BPPC kepada petani dengan harga jual BPPC kepada produsen rokok kretek. Nah, selisih harga ini dijanjikan oleh BPPC digunakan menjadi dana penyertaan modal dan simpan wajib khusus petani. Tetapi pada faktanya hingga saat ini tidak ada pertanggungjawaban dari janji BPPC tersebut. Nah, di lain sisi, Cukup waktunya selesai untuk terima Robutal. kasih atas waktunya. Kita ke berikutnya, kelompok kontra position. Silakan. 5 menit dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada tim afirmasi dan kepada Mbak Prima selaku moderator. Di sini kami dari kelompok 6 dalam hal pembahasan kasus transformasi perdagangan cengkih di Indonesia pada era Orde Baru. Kami menentang intervensi pemerintah Soeharto dalam mengontrol harga dan distribusi cengkih dengan praktik oligarki monopoli. Fokus kami pada pembahasan ini adalah pada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkih atau BPPC, sebuah lembaga gabungan antara pemerintah dan sektor swasta yang ditunjuk sebagai pelaksana tunggal dalam perdagangan cengkih melalui beberapa keputusan seperti Kapten Perdagangan, keputusan Presiden, dan instruksi Presiden. Nah, dan berikut adalah beberapa argumen yang mendukung pendapat kami bahwa intervensi pemerintahan Soeharto adalah gagal. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh tim afirmasi sebelumnya, terdapat model cobweb dalam fenomena perdagangan industri cengkih di Indonesia. Namun, menurut kami, BPPC gagal dalam mengatasi fenomena tersebut. Harga cengkih yang tinggi pada suatu masa akan diikuti oleh produksi yang besar pada masa berikutnya. Dan produksi yang besar ini akan menyebabkan harga cengkih yang rendah pada masa berikutnya. Hal ini dapat terjadi karena panen raya cengkih hanya terjadi setiap 4 tahun sekali. Nah, untuk mengatasi model cobweb ini, dibutuhkan program manajemen rantai pasok. Pelepasan cengkih oleh petani setelah panen merupakan saat krisis, karena petani biasanya telah berhutang untuk membiayai panen. Namun, kebijakan yang diterapkan oleh BPPC belum dilaksanakan dengan baik dan gagal, sehingga harga cengkih tetap tidak beranjak. Hal ini menunjukkan bahwa BPPC tidak berhasil dalam mengalokasikan sumber daya secara adil kepada produsen dan konsumen cengkih. Kegagalan ini disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan publik yang diberikan kepada brand usaha yang mencari keuntungan, sehingga perilaku BPPC tidak seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, masalah publik dan privat harus dipilah dan diatasi oleh pemerintah dan badan usaha masing-masing. Kemudian, ditemukan bahwa ternyata pola tata niaga cengkih yang berlaku di lapangan tidak sesuai dengan pola tata niaga menurut ketentuan Kepres nomor 20 tahun 1992. Jumlah cengkih petani yang dijual langsung kepada KUD berkisar di antara 10-40% saja. Selebihnya ditampung oleh pedagang cengkih yang kemudian akan dijual ke KUD atau langsung ke Puskut atas nama KUD. Pada kebanyakan situasi, pedagang lebih aktif, fleksibel, dan cepat dalam menangani musim panen para petani cengkeh. Hal tersebut terjadi karena KUD memiliki keterbatasan modal kredit dari Puskut dan kekurangan kompetensi. Volume pengadaan cengkih KUD ditentukan dari atas, dan cengkih dari KUD cenderung lebih sulit diurus daripada cengkih dari pedagang mitra. Kemudian, praktek monopoli komoditas cengkih oleh BPPC mempersulit industri rokok kretek sebagai penyerap utama hasil produksi cengkih, menurunkan penjualan dan biaya produksi, sehingga berdampak pada pengurangan pendapatan pajak bagi pemerintah. Dalam industri rokok, faktanya sekitar 135.000 pekerja dipekerjakan secara langsung dan sekitar 3 juta orang dipekerjakan secara tidak langsung. Industri rokok membayar lebih dari 1 miliar US dollar kepada pemerintah sebagai bentuk pajak per tahun. Namun, karena adanya kegagalan dari BPPC sebagai badan penyangga, menyebabkan industri pabrik rokok mengalami kesulitan. Pada tahun 1991, industri rokok mengalami masa-masa sulit dan hampir mengalami kebangkrutan. Situasi ini memperburuk krisis finansial PT Perusahaan Rokok Cabantul, dan faktanya Tommy yang merupakan pemimpin BPPC berusaha untuk membeli perusahaan tersebut, tetapi gagal, sehingga perusahaan ini menjual 70% sahamnya ke pihak lain. Selain itu, PT Jarum juga mengalami kemerosotan finansial yang berdampak pada operasional Jarum Foundation. Kemudian, kedudukan BPPC dalam monopsoni komoditas cengkih dilakukan tanpa adanya persiapan sistem atau perencanaan yang baik, sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan stok cengkih dan berdampak pada kondisi petani yang semakin sulit. BPPC melalui Tommy menyatakan bahwa pada Februari 1992 adalah saat kegagalan dari BPPC. Karena pada saat itu BPPC hanya mampu menjual 37.000 ton dari persediaan sebesar 170.000 ton. Sementara diketahui bahwa permintaan tahun tersebut diperkirakan hanya 80.000 ton. Solusi Tommy adalah agar puluhan ribu petani membakar setengah dari stok mereka, yang merupakan usulan yang tidak manusiawi seperti eksploitasi kolonial Belanda pada saat penjajahan Nusantara. Kemudian upaya pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar melalui BPPC justru menciptakan kegagalan pemerintah karena kurangnya integritas aparatur pelaksana tata niaga cengkih. Ironis, BPPC segera meminta dana dari pemerintah setelah mempromosikan dirinya sebagai badan swasta pengganti tata niaga milik negara. Tommy melalui BPPC meminta ayahnya untuk memerintahkan Gubernur Bank Sentral meminjamkan dana pemerintah kepada BPPC. Pada bulan April, Bank Sentral meminjamkan BPPC sekitar 150 juta US dollar. Meskipun pada saat itu, Bank Sentral sedang berusaha untuk menekan jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi. Sejak dibentuknya BPPC, Ya, ditetapkan selesai adanya dana milik. ya, selesai. Waktunya selesai. Langsung rebutal dari kelompok pro. Baik, terima kasih banyak Saudara Dafir selaku pihak oposisi yang telah menyampaikan questioningnya mengenai kontra terhadap kasus cengkeh. Sedangkan saya sebagai pihak afirmasi untuk menyampaikan rebuttal terhadap argumen-argumen yang telah Saudara Dafir berikan. Sebelumnya kita tegaskan kembali bahwa pihak oposisi mengatakan bahwa berfokus pada kegagalan BPPC dalam menangani industri cengkeh di Indonesia. Saya akan membahas dalam beberapa poin argumen yang Anda sampaikan mengenai 1 dan 2 tentang kegagalan adanya sebuah distribusi cengkeh terhadap industri-industri di Indonesia. Kita lihat kembali mungkin terjadi sebuah kesalahan persepsi bahwa pihak oposisi menganggap bahwa kegagalan tersebut merupakan kegagalan dari BPPC, melainkan perlu kita lihat kembali bahwa kegagalan KUD tersebut dengan adanya tambahan aktor pasar berupa pedagang pengempul bukan merupakan kewajiban BPPC karena tertulis dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa KUD bukan merupakan bagian dari negara, sedangkan BPPC merupakan bagian dari negara, sehingga BPPC tidak memiliki wewenang dalam intervensi mengenai keputusan-keputusan yang telah KUD buat. Lalu mengenai kegagalan dalam BPPC menangani industri rokok, sangat sayangkan kita sebagai mahasiswa ilmu administrasi niaga yang telah belajar hampir 1 tahun, seharusnya telah mengerti bahwa perubahan sebuah entitas bisnis
tidak terjadi karena hanya satu faktor. Tertulis dalam sebuah jurnal bahwa kegagalan Jarum yang terjadi sebuah krisis luar biasa tahun 1992 tidak disebabkan hanya karena faktor BPPC, melainkan adanya kesalahan penggunaan teknologi repacking dan komunikasi yang kurang baik antar departemen. Lalu dalam poin yang keempat dikatakan bahwa ironisnya pembakaran terjadi di tahun 1992, yaitu pembakaran tentang setengah stok dari cengkeh yang disarankan oleh Tommy Soeharto. Kita tahu bahwa pada zaman Orde Baru sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang valid tentang apa yang terjadi pada zaman itu, sehingga perlu dipertanyakan kembali apakah statement ini sebuah asumsi atau hanya isu atau bahkan data yang benar. Lalu poin yang terakhir mengenai yang menurut kami berfokus pada monopoli yang terjadi di BPPC. Sebelumnya menurut kami jika saya dan Anda merupakan satu pihak yang sama yang bertugas untuk mengadakan sebuah perkembangan perekonomian Indonesia seperti yang terjadi atau yang dilakukan Soeharto. Apakah dengan skeptisan Anda menganggap bahwa monopoli merupakan bagian dari kegagalan sebuah perkembangan ekonomi, atau justru monopoli merupakan bagian dari permainan sebuah keberhasilan perkembangan ekonomi? Begitu dari saya. Terima kasih. Oke, pas waktunya. Baik, kita ke sesi tanya jawab.